tidak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini pengertian sidik yang pertama. Yang kedua, ada yang berpendapat sidik itu adalah sesuainya perkataan dengan kenyataan, walaupun tidak sesuai dengan i'tikad. Maksudnya tidak sesuai dengan i'tikad yang mengatakannya. Ulangi, pengertian sidik yang kedua, walaupun pada dasarnya ini bukan sidik dan bukan dianggap benar, bukan pernyataan benar, perkataan sesuai dengan kenyataannya tetapi tidak sesuai dengan i'tikadnya, seperti perkataan orang-orang munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Di antara orang-orang, yaitu munafik, ada yang berkata bahwa kami iman kepada Allah. Mungkin ada seorang munafik yang ikrar di hadapan Rasulullah, mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Perkataan munafik ini sesuai dengan kenyataannya. Kalau munafik mengatakan iman dengan ikrar 2 kalimat syahadat, maka perkataan ini sesuai dengan kenyataannya, tetapi tidak sesuai dengan i'tikad. Nah, ini yang diungkapkan oleh golongan munafik. Itulah munafik. Ketika dibicarakan kepada mereka, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, wahai kalian jangan melakukan kerusakan di atas bumi. Tapi mereka mengatakan, qalu innama nahnu muslihun, tentu kami tidak berbuat apa-apa kecuali semua yang kulakukan adalah untuk kemaslahatan, untuk kemaslahatan. Padahal kenyataannya mereka justru melakukan dan membuat kerusakan di atas bumi. Nah, ini yang kedua, ini kata mereka mungkin itulah kebenaran, tetapi ini dibatalkan. Justru perkataan munafik adalah dusta. Justru pernyataan munafik ini adalah bohong. Yang ketiga, sesuainya i'tikad dengan kenyataan, namun tidak sesuai dengan perkataan. Sesuai i'tikad dengan kenyataan. Jadi yang sesuainya antara i'tikad dengan kenyataan, artinya perkataan yang tidak sesuai dengan i'tikad dan tidak sesuai dengan kenyataan. Perkataan yang tidak sesuai dengan
i'tikad dan tidak sesuai dengan kenyataan. Seperti omongan seseorang yang diinterogasi, yang dipaksa. Kaitan dengan ayat ini, wa qalbuhu mutmainnun gitu. Wa qalbuhu. Seperti di sini dicontohkan Immar bin Yasir di saat dia dipaksa oleh orang-orang musyrik untuk tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diinterogasi, diancam akan dibunuh. Keluarganya akan dibunuh, semuanya akan dibunuh. Kalau tetap mengakui akan kerasulan Nabi Muhammad SAW dalam arti mengikrarkan dua kalimat syahadat. Nah, Immar bin Yasir ini sehingga terpaksa mengatakan, di sini digambarkan, ya, saya tidak mengakui akan kerasulan Muhammad SAW. Immar bin Yasir dipaksa untuk mengatakan bahwa Muhammad bukan utusan Allah. Nah, perkataan Immar bin Yasir ini yang isinya mentiadakan kerasulan Nabi Muhammad dengan berkata bahwa Muhammad bukan utusan Allah. Perkataan ini tidak sesuai dengan itikad. Itikad siapa? Itikad Immar bin Yasir. Karena dalam hatinya tetap Immar bin Yasir mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW, dan juga tidak sesuai dengan kenyataannya. Di dalam surah An-Nahl ayat 100 genepnya 106. An-Nahl 106. Ini diabadikan dalam Al-Qur'an. Wa man kafara billahi min ba'di imanihi. Siapa orang yang kufur kepada Allah setelah beriman kepada Allah. Ini diabadikan dalam Al-Qur'an Immar bin Yasir. Sehingga Immar bin Yasir selamat dari kekufuran. Immar bin Yasir tetap menjadikan seorang mukmin yang sejati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam zahirnya dia seolah-olah murtad, sehingga para sahabat itu mengajukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Immar telah murtad, supaya dihukumi sebagaimana orang yang murtad. Maka Rasul tidak langsung memvonis karena tindakan Rasul. Jawaban Rasul akan kejadian proses persoalan yang terjadi tidak akan menjawab dengan emosi, tidak akan menjawab dengan akal, tetapi beliau menunggu wahyu Allah. Maka turunlah surah An-Nahl ayat 106, man kafara billahi ba'da imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Kecuali ini, siapa orang yang kufur kepada Allah setelah beriman artinya murtad, kecuali orang yang dipaksa, diinterogasi, tapi wa qalbuhu mutmainnum bil iman, hatinya tetap tenang dan tentram dengan keimanan, tidak goyah sedikit pun keyakinan dan keimanan.
wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Itu termasuknya idrok jazim. Najan di sisit diwalang-walang, apa lisit diwalang-walang, dicacang, diawur ku naon ku cai cengeng cepet rasana moal nyarubah kana patekadan morek pindah tina akidah jeung keimanan. Boleh jadi perkataan seperti yang diungkapkan oleh Immar bin Yasir, tetapi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Walakin man syaraha bil kufri sadran, tetapi yang dimaksud adalah orang-orang yang lega hatinya dengan kekufuran. Artinya tidak ada keterpaksaan, bangga dengan kekufurannya, bangga dengan keluar lagi dari keislaman, bangga dengan kemunafikan dan kekufuran, kemusyrikan. Apa ancaman Allah? Fa'alaihim ghadabun minallah, maka baginya tindakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walahum adzabun adzim. Ini Immar bin Yasir ini dinafikan ya, diistisna, dikeluarkan daripada man kafara billahi ba'da imani. Maka yang ketiga ini masih dianggap direspon oleh ahli sunnah jamaah. Perkataan Immar bin Yasir ini tidak menggagalkan dan membatalkan keimanan. Perkataan tidak sesuai dengan itikad dan tidak sesuai dengan kenyataan, dengan buktinya. Memang tidak sesuai dengan buktinya. Mengatakan Muhammad bukan utusan Allah tidak sesuai dengan kenyataannya. Yang keempat adalah pengertian lagi sesuai itikad dengan perkataan, namun tidak sesuai dengan kenyataan yang benar, sehingga orang-orang Yahudi mengitikadkan dan mengatakan bahwa Uzair itu anak Allah. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Uzair putra Allah. Orang Nasrani mengatakan bahwa Isa putra Allah. Perkataan ini sesuai dengan itikad mereka, dengan itikad yang mengatakannya sesuai, tetapi tidak sesuai dengan kenyataannya. Maka ini benarnya kata mereka, kalau kata kita bukan benar. Maka yang dimaksud sidik pada Rasul adalah, kemarin saya sampaikan, sesuainya perkataan para Rasul dengan kenyataannya. Otomatis kalau Rasul apa yang disampaikan pasti sesuai dengan itikad, bahkan Rasulnya sesuai dengan perilaku, ucapan dan pekerjaan. Itu yang pasti ada di Rasulullah dan seluruh para nabi dan rasul. Terus dua, sifat amanah. Arti amanah. Arti amanah terpercaya. Jadi wajib aktif para rasul memiliki sifat amanah atau terpercaya. Dan dalam arti seluruh kelakuan, tingkah, penampilan dan lain sebagainya yang sesuai dengan yang disampaikannya kepada seluruh umat yang telah diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, mustahil para rasul tidak percaya atau khianat, yakni beliau memerintahkan atau melarang sesuatu padahal beliau sendiri tidak pernah melakukan atau mengerjakan apa yang beliau larang. kita menginjak sifat yang wajib adanya para rasul, yaitu sifat amanah. Asal bahasa amanah itu terpercaya. Kepercaya saya tamalahir. Padahal mungkin kepercaya nateku seseorang hanya dengan satu pihak, satu kelompok, satu golongan, udah dia itu terpercaya.
tapi belum tentu amanah menurut syarat. Maka amanah yang wajib ada pada Rasul menurut istilah usuluddin adalah, kalau bisa dibuka dalam kitab ya, hifdzu dhawahirihim wa bawatinihim, terjaganya dohir dan batinnya para Rasul, anil manhi anhu, dari semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu amanah maksudnya. Amanah yang pasti ada Rasul itu adalah terjaganya para nabi dan para rasul zahirnya. Apa zahirnya? Ucapannya, perilakunya, perkataannya ya, tindakannya, juga batinya, ya etikadnya, akidah, amaliyahnya, tentang amal qalbinya, itu pasti terjaga dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya zahir batinnya pada Rasul dijaga dari sesuatu yang dilarang oleh Allah, dalam arti Rasul dan para nabi mustahil melakukan yang dilarang oleh Allah, mustahil. Tapi pasti ada sifat amanah di Rasul, terjaga zahir batin dari melakukan yang dilarang. Maka Rasul itu istilahnya apa? Maksum ya, maksum. Rek poho, rek inget Rasul mah teu ngalakukeun nu dilarang. Beda jeung wali. Wali mantawala ta'atuhu, jalma tuluy-tuluy yang taat ka Allah selama dia ingat, tapi mungkin aya pohona. Terus arti wajib akli amanah. Akal berisi mengerti kalau para Rasul memiliki sifat amanah. Sebaliknya, akal berisi tidak mengerti kalau para Rasul tidak memiliki sifat amanah. nanti akan dijelaskan, dijawab oleh dalil. Akli mengerti akan adanya para Rasul memiliki amanah. Kaharti ku akal men Rasul amanah. Akal tidak mengerti andai kata para Rasul tidak memiliki sifat amanah, dalam arti Rasul melakukan yang dilarang oleh Allah, tidak terjaga dohir batin yang dilarang. Akal tidak akan mengerti Rasul seperti itu. Kenapa? Nanti dijawab oleh dalil. Terus dalil nakli dan akli sifat amanah. Secara logika pasti Rasul memiliki sifat amanah. Sebab kalau Rasul khianat atau meninggalkan kewajiban dan sunat, melakukan haram dan makruh, maka pastilah umatnya pun diperintahkannya. Sedangkan hal ini mustahil. Sebab bila demikian maka lenyaplah semua hukum-hukum Islam. maka daun Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lenyaplah. lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Dalilnya ini dalam yang ini saja, dalam apa? Dalam Tijan apa? Andai kata para Rasul berkhianat bifi'lil muharrami, dengan melakukan yang diharamkan atau melakukan yang dimakruhkan. Jadi amanah Rasul, Rasul tidak melakukan yang dilarang, baik itu larangan pasti atau tidak pasti, artinya tidak melakukan yang diharamkan dan dimakruhkan. Bahkan yang jaiz pun, kalau melihat dari sisi lain, Rasul itu melakukan yang diperbolehkan pun merupakan wajib bagi hak para Rasul, karena akan menjadikan tasyri bagi umatnya, menjadikan syariat, mensyariatkan kepada umatnya bahwa ini itu boleh. Maka bagi pilihan Rasul itu wajib kalau ditinjau daripada segi tasyri.
Andai kata para rasul berkhianat dengan melakukan yang dilarang oleh Allah, maka pasti umatnya pun diperintah untuk melakukan yang dilarang oleh Allah. Wahadat tali batil, tali ini batal. Apa batalnya? Batal umat diperintah melakukan yang dilarang. Dengan apa? Dengan firman Allah dibatalkannya. Ya, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Allah melarang melakukan kemunkaran, kejahatan, kelacutan. Allah melarang, ini batal. Pernyataan jawab atau napi tali itu dibatalkan. Wahada tali batil. Apa tali? Diperintahkan melakukan yang dilarang, ini batal. Walama batala tali batalal muqaddam. Batal muqaddamnya apa? Rasul khianat. Walama batalal muqaddam sabatan yaqidu. Maka jelaslah nakidnya daripada khianat berarti apa? Amanah. Fayajibu alaihim al-amanah. Ini jawabannya. Kenapa akal tidak mengerti akan adanya khianah di para rasul? Akal tidak mengerti kalau para rasul khianah. Kenapa? Karena kalau rasul khianah, maka kita umatnya pun diperintahkan untuk melakukan yang dilarang, sedangkan ini batal. Dan tentunya semua hukum Islam di sini dikatakan maka semua hukum akan lenyap. Kenapa? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sudah jelas Allah menyatakan bahwa sungguh nyata telah terbukti bagimu, lakum itu manfaat bagimu, terdapat pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah uswatun hasanah. Uswatun hasanah, pokoknya uswatun hasanah dilarang. Pasti uswatun hasanah itu adalah sesuatu yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di pribadi Rasul ada uswatun hasanah yang bermanfaat bagimu. Ini lakum itu bermanfaat. Maka tidak ada perilaku Rasulullah sebagai uswatun hasanah yang tidak bermanfaat bagi umat, bagi manusia, bagi mukallaf, bagi kita semua. Itu harus diyakini. Maka batalah tali yang tadi. Terus pandangan hukum syara terhadap sifat amanah Rasul. 1. Cara memerintahkan kepada seluruh para rasul dan selain rasul agar berlaku amanah. Firman Allah dalam surat As-Saff ayat 3, Bismillahirrahmanirrahim. Qulu ma qatan ma'inallahi taqulu ma la taf'alun. Artinya, amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat. 2. Asyari'u Allah dan Rasulnya membenarkan akal atas wajib aktinya para rasul memiliki sifat amanah dengan dalil sebagaimana yang tadi. 3. Anjuran kepada juru dakwah atau orator agar mengajak umat kepada jalan yang benar dengan ucapan serta perilaku suri tauladan atau dakwah bil hal, sebagaimana Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan dilalatul al-aula min dilalatul maqwal. Artinya menunjukkan dengan kelakuan itu lebih baik daripada dengan lisan. pandangan hukum syara terhadap adanya sifat amanah di para rasul. Yang pertama, syara
memerintahkan kepada seluruh para rasul agar berperilaku amanah, bahkan kepada seluruh mukallaf Allah memerintahkan supaya amanah. Jadi artinya apa? Rasul pun diperintah amanah. Maka wajibnya amanah di para rasul ditinjau dari dua sudut pandangan, baik pandangan akal atau pandangan syara. Pandangan syara apa? Rasul pun diwajibkan. Artinya Rasul pun wajib syara melakukan amanah, memiliki amanah. Dapat pahala kalau amanah, dapat siksaan kalau tidak amanah. Walaupun mustahil di para rasul tidak amanah, artinya khianat. Karena dengan jaminan Allah, jaminan Al-Quran, jaminan wahyu, dan juga keberadaan amanah para rasul itu wajib akli, tinjauan akal. Pasti menurut akal adanya amanah di para rasul karena sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala adanya amanah di para rasul. Keberadaan sifat amanah di rasul menurut akal itu mungkin wujud. Bisa wae cek akal mah, ya kan? Seperti halnya dat rasulnya pun mungkin wujud menurut akal. Sedangkan syara wajib dan menetapkan adanya rasul, dan syara menetapkan adanya amanah di para rasul. Jadi bedanya wajibna di Allah mah akli wungkul tajik syara. Teh kieu Allah diganjar mun kawasa, disiksa mun teu kawasa, mun apes teu di Allah mah. Nah ini cara memerintahkan para rasul dan seluruh mukallaf agar berperilaku amanah. Amanah artinya apa tadi? Amanah terjaga dohir batin dari melakukan yang dilarang. Bahkan lebih di sini dijelaskan lagi, apa yang dikatakan merupakan perintah dan kebenaran, maka dia yang pertama melakukan. Ketika memerintahkan kebenaran kepada orang lain, maka dia terlebih dahulu yang pertama melakukan. Melarang kepada orang lain, maka dia pertama yang meninggalkan. Itu amanah. Kalau hanya memerintahkan pada orang lain sementara dia tidak melakukan, bukan amanah itu namanya. Begitu juga melarang kepada orang lain tapi dia melakukan, bukan amanah. Maka dikecam dalam Al-Quran, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan, betapa besar dosanya, betapa besar bendu Allah, siksa Allah di hadapan Allah, kamu berbicara apa yang kamu belum mengerjakannya. Kamu memerintahkan sementara kamu belum melakukan. Kamu melarang sementara kamu belum meninggalkan. Kabur maqtan. Maka kalau ditinjau dari segi tinjauan ini, maka ada kelompok masyarakat yang di daerah itu tidak ada pengajian, karena namanya pengajian pasti memberikan nasihat, tausiah, memberikan pepatah kepada orang lain. Sementara kalau belum bisa melaksanakan, maka jangan, karena takut kabur maqtan. Jadi tidak ada pengajian, tidak ada mingguan, tidak majelis talim, tidak ada. Jadi untuk pribadinya masing-masing saja, gitu. Untuk pribadinya masing-masing, tidak berdakwah, tidak mengajak kepada orang lain karena saya belum bisa melaksanakan. Nah, ini pernah ditarjih oleh pendiri pesantren
antara dua. Yang pertama, kalau seorang alim yang tahu akan kebenaran, tahu kemunkaran, sementara diam, tidak menyampaikan, tidak menegur, tidak melarang, padahal dia tahu, sementara dirinya pun belum bisa. Nah, di sisi lain disampaikan dosa besar, tidak disampaikan hadis Rasulullah, idza dhaharal bid'ah fasakatal alim fala'natullah alaihi. Ketika bid'ah merajalela, bermunculan, kemunkaran, kemaksiatan bermunculan, geus teu era ayeuna mah kemunkaran kemaksiatan teh. Dhaharul bid'ah teh ngaranna udah muncul, geus pabalatak di sisi jalan di mana-mana. Hubungan awe jeung lalaki teh geus da sumput salindung baheula mah aya usumna teh ditukangeun kandang domba gitu, di leuweung, di saung. Wah, ayeuna mah nalegerak di sisi jalan oge. Gampang nempo nukaran itu teh. Hubungan awe jeung lalaki berlebih-lebihan, bahkan di acara umum, naudzubillahi min dzalik. Ketika bid'ah kemunkaran sudah merajalela, nampak di depan mata, teu susulumputan deui, pasakatal alim. Sementara seorang alim, seorang yang berilmu, seorang ulama tahu di tempat itu kemunkaran, kemaksiatan, bid'ah, sementara dia diam, maka fala'natullah alaih, laknat Allah baginya, naudzubillah. Maka di sisi lain ayat tadi jangan bicara kalau belum bisa mengamalkan. Di sisi lain kalau tetap membisu 1000 kata ketika kemunkaran bermunculan, laknat Allah. Kata Syekhuna pendiri pesantren ditarjih, ya, mentarjih. Berat mana bendu Allah jeung laknat Allah? Maka ditarihnya berat keneh laknat Allah. Artinya apa? Amar ma'ruf nahi munkar terus jalan sambil kita bisa membenahi, melaksanakan apa yang disampaikan. Jodohna nepi ka eureun. Bahkan kabur maktan ini kalau urusannya masalah wajib, masalah haram, merintahkan wajib kepada orang lain, dia tidak melakukan, kabur maktan. Melarang haram, dia tidak meninggalkan, itu kabur maktan. Mungkin dalam hal-hal yang zahir yang biasa kita lakukan, sholat, rukun Islam yang sudah jelas, itu bisa terjaga. Tapi ketika kita membicarakan harus ikhlas, sementara kita belum bisa ikhlas. Berbicara tentang kamu jangan gibah, sementara kita masih gibah. Tapi gibah sudah merajalela, maka sampailah larang tentang gibah dan membenahi diri kita untuk tidak bergibah. Nah itu di antaranya yang perlu disampaikan kabur maktan indallahi dengan hadis idza dhaharal bidah. Selanjutnya syari Allah dan Rasulnya membenarkan akan ketetapan akal. Allah dan Rasulnya syari membenarkan akan ketetapan, akan apa yang ditetapkan oleh akal, bahwa para rasul wajib memiliki sifat amanah. Ini dibenarkan oleh apa? Oleh syarat dengan ayat yang tadi. Selanjutnya anjuran kepada juru dakwah, artinya kepada siapa saja yang punya ilmu. Kalau di sini anjuran kepada para dai, ad-dai ilallah, yang suka berdakwah, anjuran, sebagai anjuran. Bahkan kalau lebih jauh itu bukan anjuran lagi, tapi perintah, instruksi kepada para juru dai agar para dai harus bisa
mengajak kepada orang lain bukan hanya dengan pembicaraan, tapi mengajak kepada orang lain, menunjukkan kepada orang lain dengan perilaku. Karena Sayyidina Ali berkata, dilalatul hal aula min dilalatil maqal. Menunjukkan dengan perilaku itu lebih utama daripada menunjukkan dengan perkataan dan pembicaraan. Jadi yang lebih utama mah banyak melakukan kebaikan, tidak banyak berbicara. Banyak melakukan kebaikan, tidak hanya menyuruh kepada kebaikan sementara dia tidak melakukan. Jadi dilalatul hal. Bahkan kalau kita menunjukkan kebaikan kepada orang lain sementara kita belum bisa melakukannya, eta teh heureun kuletah. Hate teh teu mikeun eta teh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari hirup teh kudu ikhlas, ari hirup teh. Ulah hubud dunya, heureun kuletah teh. Tapi kalau berbicara harus halus, bertindak juga tidak membuat resah masyarakat. Kalau bertemu dengan orang tua, nah itu dilalatul hal, itu akan lebih enak. Contoh, kalau kita akan memerintahkan kepada masyarakat, menganjurkan kepada masyarakat supaya semangat mencari ilmu, maka kita harus lebih semangat daripada masyarakat menambah ilmu, mencari ilmu. Tapi kadang-kadang lamun aya ajengan 5 rek pidato, anu kahiji teh heula eta teh sok balik teh heula gitu. Rada hese rek ngilu ngaji ka batur hese gitu. Nah itu sulit ini dilatul hal. Lanjut. Kita kudu tamat cenah kumaha ya. Sok sampai ka jam sabaraha we. Eta malam Kamis. Hah? Kayak malam Sabtu tamat-tamatnya. Cok baca we. Sifat tabligh, arti tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Wajib tabligh muqayyad, para rasul memiliki sifat tabligh. Dalam arti para Rasulullah wajib menyampaikan seluruh perintah Allah kepada umatnya yang terdiri dari jin dan manusia. Wajib wujud muqayyad kan. Jadi pada dasarnya adanya tabligh di para rasul itu menurut akal mungkin, tetapi wajibul wujud muqayyad karena sudah difirmankan Allah Subhanahu wa taala tentang adanya tabligh di para rasul, bahwa semua para rasul itu melaksanakan tabligh. Apa tabligh di sini? Menyampaikan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikannya. Apa yang diterima oleh para rasul dari Allah dan yang diterima itu diperintah untuk disampaikannya, maka pasti rasul itu menyampaikan. Tapi kalau ada yang diterima oleh para rasul itu bukan atau tidak diperintahkan maka tidak disampaikan. Artinya banyak hal-hal yang hanya harus dilaksanakan oleh pribadi Rasul itu sendiri, tidak perlu disampaikan banyak itu. Syariat-syariat, hal-hal yang tidak bisa dan mungkin tidak bisa dilakukan oleh umat. Ini tabligh ini apa tadinya? Menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan. Artinya seluruh para rasul menyampaikan apa yang diterima dari Allah dan Allah memerintahkan untuk menyampaikannya. Maka kalau ada yang diterima dari Allah tetapi tidak diperintah untuk disampaikan, maka itu dengan tidak disampaikannya tidak berarti para rasul itu kitmannya. Terus arti wajib akli, sifat akli. Wajib akli artinya akal logiki mengerti kalau para rasul memiliki sifat akli.
Ipad. Terus Sifat yakni hikman artinya menyembunyikan, baik sedikit ataupun banyak, jelas atau samar dalam menyembunyikan atas semua. yang nodo gentenan sepotong ewang ya. Terus dalil. Dalil akli dan nakli sifat tabligh. Secara logika pasti para rasul memiliki sifat tabligh. Sebab kalau tidak memiliki sifat tabligh berarti para rasul hikman atau menyembunyikan. Pasti kita juga diperintahkan untuk berbuat yang sama, yaitu menyembunyikan seluruh perintah Allah. Padahal dalam kenyataan tidak demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Balighu anni walau ayat. Artinya, sampaikanlah apa yang didapat dariku walaupun hanya satu ayat. Sebab orang menyembunyikan ilmu Allah yang seharusnya disampaikan, maka ia akan mendapat siksaan atau laknat Allah. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Artinya, sungguhnya orang-orang yang telah menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, mereka itu dilaknat Allah dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknati. Dalil nakli sifat tabligh para rasul sebagaimana tercantum dalam surah Al-Maidah ayat 92. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tawallaytum fa'lamu annama 'ala rasulinal balaghul mubin. Artinya, jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban rasul kami hanyalah menyampaikan atau amanat Allah dengan terang. Pengertian wajib akli sifat tabligh, bahwa akal mengerti akan adanya sifat tabligh dari Rasul dan akal tidak mengerti akan tidak adanya sifat tabligh dari Rasul, dalam arti akal tidak mengerti akan adanya sifat kitman dari Rasul. Artinya akal tidak mengerti kalau Rasul menyembunyikan apa yang harus disampaikan oleh para rasul kepada umatnya. Tadi sudah disampaikan juga bahwa keberadaan atau adanya tabligh dari Rasul, pandangan akal mah ya mungkin termasuk jaiz. Tetapi karena sudah difirmankan tentang adanya tabligh Rasul, maka pasti ya, maka pasti. Tadi juga termasuk wajibul wujud muqayyad. Dalil. Kenapa akal tidak mengerti akan adanya kitman di Rasul? Kalau para Rasul menyembunyikan apa yang diterima dari Allah, yang diperintahkan untuk disampaikan kepada umatnya, maka andai kata Rasul menyembunyikan apa yang disampaikan, maka kita pun pasti diperintahkan untuk menyembunyikan ilmu. Wahadza tali batil, dibatalkan itu. Kita diperintahkan menyembunyikan ilmu, batal, dibatalkan oleh ayat-ayat yang akan disampaikan. Balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal kitabi wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Naudzubillahi min dzalik.
Ini dibatalkan, tidak diperintahkan untuk menyembunyikan ilmu. Justru orang yang menyembunyikan ilmu, menyembunyikan kebenaran yang sudah jelas-jelas datang dari Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan laknat dari Allah. Jangan sembunyikan itu. Bahkan di anakatimal ilmi mal unun, orang yang menyembunyikan ilmu itu dilaknat oleh Allah. Maka semacam tadi, idza dhaharul bidah fasakatal alim falaknatullah alai. Seorang alim yang tahu jangan membisu 1000 kata dalam situasi apapun, sampaikan kebenaran yang sebenarnya. Jangan diam. Salah satu keterangan atau dalil nakli akan adanya sifat tabligh Rasul, fa in tawallaitum fa'lamu annama 'ala rasulinal balaghul mubin. Andai kata kalian berpaling, tidak mau menerima kebenaran yang disampaikan oleh para rasul, tidak mau tunduk, maka ketahuilah bahwa ala rasulil balaghul mubin, kewajiban para rasul-rasulku itu hanya menyampaikan. Ini menunjukkan bahwa rasul itu memiliki sifat tabligh. Itu dari apa? Naklinya tentang adanya sifat tabligh di para rasul. Lanjut Tang, pandangan. Oh, baca. Pandangan hukum syara terhadap sifat tabligh pada Rasul. Syara menetapkan bahwa wajib tabligh pada Rasul memiliki sifat tabligh, sehingga diwajibkan kepada para Rasul untuk bertabligh, sebagaimana diterangkan di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballagta risalatahu wallahu ya'simuka minan nasi innallaha la yahdil qaumal kafirin. Artinya, hai Rasul, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika tidak, kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu. Berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Dengan ayat ini, maka jelaslah bahwa apabila para rasul tidak menyampaikan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, berarti mereka durhaka kepada Allah. Sekalipun keadaan demikian mustahil terjadi di para rasul. Syara juga mewajibkan kepada seluruh mukallaf untuk memakrifatkan atau mengiktikadkan disertai idrok jazim bahwa para rasul memiliki sifat tabligh, sehingga sah imannya dan mendapat pahala bagi yang memakrifatkannya, dan tidak sah imannya serta disiksa bagi yang tidak memakrifatkannya. Syara juga mewajibkan kepada seluruh mukallaf yang memiliki data-data untuk bertabligh agar menyampaikan apa-apa yang datang dari Rasul dengan garansi dapat pahala, sedang bagi yang tidak menyampaikannya akan mendapat siksa, sebagaimana digariskan dalam hadis Nabi, man katama ulama alaihi la'natullah. Artinya, barang siapa yang menyembunyikan ilmu, maka kepadanya laknat Allah. Pandangan hukum syara terhadap adanya sifat tabligh di para rasul. Ada 2 aspek yang harus kita pahami. Pertama, keberadaan tabligh. Syara menghukumi wajib bagi
Rasul bertabligh. Kenapa? Karena makna Rasul itu kan wa umiro bitablighihi. Selain dia dapat otoritas wahyu, selain dia mendapatkan wahyu dari Allah, dia berbeda dengan Nabi karena Nabi tidak diperintahkan untuk menyampaikan wahyu. Nah, wa umiro bitablighihi ini adalah al-haddul fasil, garis demarkasi yang menjadi pembeda kenapa Rasul itu lebih daripada siapa? Nabi. Ada kewajiban untuk menyampaikannya. Nah, bagi kita para mukallaf, secara naluri akal gorizi itu akan berpikir wajib Rasul memiliki sifat tabligh. Jadi pandangan pertama, syara mewajibkan Rasul untuk bertabligh. Bagi mukallaf, syara, akal, terutama akal gorizi, ini akan mewajibkan adanya tabligh untuk para rasul. Bagaimana dengan syariat yang sampai kepada kita kalau tidak ada tabligh? Dalam Aqidatus Sughra-nya Syekh Sanusi yang disyarahi kemudian menjadi Ummul Barahin, itu tabligh itu follow up dari dua sifat sebelumnya. Sidiq mutabaqatu hukmil khabari lil waqi. Kemudian amanah, apa amanah? Berusaha tidak mengurangi dan menambah apa yang didapat dari Allah biwasitatil wahyi. Nah, tabligh berusaha menyampaikan kebenaran yang mutabaqah lil waqi dan amanah yang tidak boleh dikurangi atau ditambahi. Itu harus disampaikan. Sering dari kita berorientasi tabligh itu sekedar menyampaikan. Sering kita tidak layak disebut pewaris Nabi karena tabligh itu asal menyampaikan saja. Entah dagingnya berapa on, bumbunya berapa kilo gitu. Para ibu, para bapak sadayana, hari sholat wajib. Itu saja substansi hukumnya. Setelah itu kita mengajak audien untuk tertawa terbahak-bahak, ngecom sana ngecom sini, keluar dari kategori istitrod atau bahasan penyelang, keluar dari bahasa apa, dari substansinya. Nah, tabligh ini apa ya? Kebenaran yang didapat, amanah yang didapat itu harus utuh tersampaikan, jangan terganggu oleh faktor eksternal. Harus utuh tersampaikan. Balighu anni walau ayat itu kalau A ya bilang A, kalau B ya bilang B. Nah, maka kata-kata yang menjadi sandaran dari pandangan syara di sini adalah baligh ma unzila ilaika mir rabbika. Sampaikan olehmu Muhammad, sampaikan olehmu wahai Rasul, ma unzila. Ma ini syagul am, seluruh yang diturunkan oleh Allah kepadamu secara utuh, tanpa ditambahi atau dikurangi. Kalau dagingnya 10 kilo ya bumbunya yang cukup untuk 10 kilo, jangan kebanyakan bumbu. Nanti akan ketemu
dalam perspektif Syekh Dasuki, Syekh Sanusi, kenapa ada patonah? Kenapa ada patonah setelah tabligh? Karena dalam kitab Aqidatus Sughra itu tidak ada sifat patonah. Ditemukan adanya sifat patonah itu dalam kitab Kifayatul Awam atau syarah, atau mungkin syarahnya Aqidatus Sughra atau Ummul Barahin. Dengan ayat ini maka jelaslah bahwa apabila Rasul tidak menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan, berarti mereka durhaka kepada Allah. Sekalipun durhaka ini mustahil bagi para Rasul, berarti wajib tabligh bagi para Rasul. Kemudian syara juga mewajibkan kepada seluruh mukallaf untuk memakrifatkan idrok jazim akan adanya tabligh. Jangan pernah kita meragukan apa yang kita dapatkan sebagai sebuah syariat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngamakrifatkeun kana ayana sifat tabligh teh, yakin teragu yen Rasul geus nepikeun, yen ajaran geus utuh disampaikan. Sudah disampaikan tentang bagaimana makna wa tammat kalimatu rabbika sidqau wa adla dan al yauma akmaltu lakum dinakum. Itu secara utuh semuanya sudah disampaikan. Yakini itu. Maka menjadi tidak makrifat ketika kita berasumsi ada yang kurang dan belum disampaikan. Sering kita dengan pongah berucap, sepertinya baginda Nabi menyisakan PR bagi kita para ulama. Jangan begitu. Sepertinya ada yang tidak selesai dalam tugas Nabi sebagai seorang Rasul yang mentabligkan ajaran. Jangan. Yakini tabligh dengan idrok jazim, termasuk utuhnya ajaran, semuanya sudah disampaikan. Syara juga mewajibkan kepada seluruh mukallaf yang memiliki data-data, maksudnya yang sudah mendapatkan ajaran dengan tablighnya, sudah punya ilmu, ada bekal keilmuan, punya kompetensi dalam kajian, mun ngaji teh mah geus tamat ti guru, mun kitab mah puguh judul kitabna, puguh musonifna, puguh metodologi ngajina, jelas eusina. Kan hanya dua aspek dalam ajaran, antara thoriqoh dan madah. Thoriqoh metodologi, madah isi. Kalau kedua-duanya sudah dimiliki, di sini disebut data-data, maka kita diwajibkan untuk bertabligh. Artinya kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Artinya jangan pernah kita menyampaikan sesuatu ketika kita belum secara utuh memahami sesuatu tersebut. Rek ngobrolkeun ka batur teh kudu geus jelas ti sisi, ti gigir, ti luhur, ti handap teh naon. Sebaik-baiknya orang bodoh adalah orang yang tidak membiarkan ada lagi kebodohan setelahnya. Kuring teh bodoh, tapi yang jadi orang bodoh yang baik. Apa orang bodoh yang baik? Sikap yang baik. Bagi orang bodoh, ketika dia ingin masuk ke makom orang bodoh yang baik, dia selalu berusaha untuk tidak ada lagi orang bodoh setelahnya. Caranya tidak menyampaikan sesuatu yang dia tidak tahu atau sesuatu yang disampaikan untuk membodohi orang. Di sini bahasanya syara mewajibkan kepada seluruh mukallaf yang memiliki data-data untuk bertabligh agar menyampaikan secara utuh dari apa yang dia terima, dengan garansi tentu ada pahala tentang tugas itu dan ada siksa ketika abai dari tugas tersebut. Ini ada kata-kata pusaka, man katamal ilma fa'alaihi laknatullah.
atau li'anna yang familiar itu li'anna katimal ilmi mal'unun. Ini pelajaran penting bagi kita calon mubalik nanti. Jangan pernah punya pandangan bahwa mubalik itu hanya orang yang naik turun panggung. Ya kan, kalau saya sebut cita-cita jadi apa? Mubalik. Apa yang terbesit dalam benak pemikiran kita? Ya naik turun panggung. Lebarannya kula yaumin lebaran. Setiap hari lebaran. Jangan pernah berorientasi bahwa yang disebut mubalik itu orang yang naik turun panggung. Tidak. Mubalik itu orang yang menyampaikan agama secara utuh, tanpa ditambahi dan dikurangi, sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka penting bagi kita untuk memahami ilmu pedagogik. Misal begini, ayat ini asbab wurudnya tentang ketegasan Rasul. Jangan pernah disampaikan dengan cara lembek. Ayat ini tentang halal haram, di mana di Madinah pada waktu itu orang-orang Yahudi mengajak orang Madinah untuk bertransaksi meski ribawi. Muncul ayat wa halallahu al-bai'a wa haromar, itu ketegasan prinsip ekonomi. Jangan ada lagi tawar menawar. Arina panggung di luar, di panggung umum, di majelis-majelis riba teh haram, lebah diajak kutum kubang mah jadi ngobrolkeun riba. Itu tidak tabligh. Jadi kita naik ke meja-meja belajar, kita masuk ke ruang-ruang kelas, kita berinteraksi dengan kawan kemudian menyampaikan secara utuh syariat, sesungguhnya kita sedang bertabligh dan sedang melaksanakan anjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Perbedaan tabligh, dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar. Pertama, perbedaan tabligh dan dakwah. Tabligh ialah materi yang disampaikan baik Al-Qur'an atau Al-Hadis atau Sunnah dengan sebaik-baiknya tanpa meninggalkan keaslian materi kata yang disampaikannya. Sebagaimana sabda Nabi, "Qulil haqqo walau kana murran." Artinya, katakanlah hak olehmu walaupun pahit kedengarannya. Dalam tabligh ada 3 rukun. 1. Mubaligh, yaitu orang yang menyampaikannya. 2. Mubaligh, yaitu materi yang disampaikannya. 3. Mubaligh lain, yaitu penerima atau pendengar. Syarat mubaligh ada 4. 1. Muslim. 2. Mukallaf. 3. Mampu atau tokoh. 4. Mengetahui yang disampaikannya. Syarat mubaligh ini ada 3. 1. Harus positif yang akan disampaikannya. 2. Jangan memberi peluang kepada kafir untuk melawan. 3. Harus menguasai Al-Quran dan Al-Hadis terlebih dahulu dengan baik dan fasih. Syarat mubaligh lain ada 3. 1. Memiliki alat penangkap yang normal seperti akal yang sehat, telinga yang sehat, penglihatan dan lain-lainnya, yang bisa dijadikan perantara menyampaikan atau mubaligh, yang bisa dijadikan perantara penyampai atau mubaligh dan penerima atau mubaligh. 2. Tidak ada perlawanan fisik atau gangguan tubuh. 3. Situasi, kondisi dan toleransi yang memungkinkan. Yang dimaksud dengan dakwah ialah menyampaikan hukum-hukum Allah atau aturan agama Islam dan mengajarkan ajarannya dengan menggunakan tingkah laku yang layak, perkataan yang menarik tanpa menyinggung perasaan, pepatah dan mantap, penuh kebijaksanaan serta adil dan sesuai dengan kenyataan, walaupun tidak disebutkan ayatnya, sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Artinya, kami harus mengajak kepada jalan Tuhanmu dengan
perbedaan antara tabligh dan dakwah, termasuk nanti amar ma'ruf nahyil mungkar. Dua dulu ya, tabligh dan dakwah. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kenali dulu kata kunci dari tabligh dan kata kunci dari dakwah. Tabligh itu balagha yuballighu tablighan. Kalau dakwah itu da'a. Secara letterlek ketatabahasaan, tabligh itu menyampaikan, nepikeun. Dakwah itu mengajak. Mari kita berpikir rasional tentang dua suku kata itu. Apa yang dimaksud dengan menyampaikan dan apa yang dimaksud dengan mengajak? Kalau misal kita dapat titipan, Yan anturkeun kunci Inggris ka Mang Mamat, apa yang akan dibawa oleh Ian? Kunci Inggris. Entah itu jeung wadahna, entah teu jeung wadahna, entah itu dengan embel-embel yang lain, yang penting prinsipna kunci Inggris nepi tinu nitipkeun ka saha? Ka Mang Mamat. Maka secara metodologi tabligh itu adalah mengajak atau menyampaikan sesuatu, terlepas bahwa sesuatu itu enak atau tidak enak, baik oleh penyampai atau orang yang ditablighi atau orang yang jadi objek tabligh. Ada kalanya untuk mempertahankan harmonisasi antara mubaligh dan mubaligh alaih, si mubaligh lebih memilih metodologi lain ketimbang tabligh sendiri. Dah yang kapake euy, urang dikemas we ku A jeung ku B ngarah ulah nyerieun teuing hatena. Qulil haqqa walau kana murran ballighu anni walau ayah. A ya katakan A, B ya katakan B, haram ya haram. Jangan pernah didingding kelir disindang siloka. Itu tabligh. Tidak ada motif lain kalau kita mau mencontoh tablighnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bertabligh. Jangan ada motif lain kecuali nilai-nilai itu sampai. Mau kita nggak enak hati, mau kita masih enak hati, mau enjoy atau tidak enjoy, baik kitanya sebagai penyampai atau mereka audiens sebagai objek, itu adalah konsekuensi dari tabligh. Lantas muncul pertanyaan, atuh ari kitu mah ari kudu poksong mah, ari kudu pok torolong mah, ari teu kudu di ari teu meunang didingding kelir disinang siloka mah kabur jamaah teh. Sebetulnya ada metodologinya. Yang kita dahulukan adalah kemasan, bukan pembacaan situasi. Ketika kita bersentuhan, ketika kita berinteraksi dengan penjinah misal, apakah langsung berbicara jinah? Si kita punya sahabat itu kemudian beda dimensi dengan kita. Kita ahli masjid, itu ahli karaoke. Maka tabligh masih tetap bisa dilakukan.
penyampaian syariat masih bisa dilakukan. Pertama dari yang dasar dulu, syahadatnya, kemudian sholatnya, dan yang lainnya, terus yang dasar-dasar dulu. Nah, pada level tertentu ketika dinyatakan sudah waktunya baru sampaikan. Jadi yang kita lupakan itu tahapan. Kita lebih cenderung mengemas apa yang disampaikan ketimbang secara metodologi kita mengurut dari A dulu dan ngitung kita langsung 10 tapi hiji heula. Jadi titian tabligh yang harus kita pahami agar hak tetap dikatakan hak, hak tidak menjadi batil, batil tidak menjadi hak. Dan itu semuanya bisa dilakukan. Jangan pernah menyaksikan konsep tabligh. Moal bisa aja mun aya mah ku tabligh mah euy kudu dikemas. Bukankah tidak ada zaman yang lebih jahiliyah ketimbang zamannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, maka prosedur dalam bertabligh harus berpijak kepada 3 unsur. 1 mubaligh, 2 mubaligh bih, 3 mubaligh alaih. Subjek yang menyampaikan, konten yang disampaikan, dan objek yang akan mendapatkan tabligh. Itu yang harus kita jadi fokus. Kangajengan dihaturanan ngaos ibu-ibu salasaan, ibu-ibu mingonan. Nah, hancana naon? Bagian halarangan riba. Aya nu ngajina saha? Ahli pasar seueurna mah siapkan konten. Mubaligh yang baik itu secara utuh harus jadi seorang mubaligh muslim, mukallaf, mampu, kemampuan, skillnya, kompetensinya, mengetahui apa yang disampaikan, kuasai dulu. Sering orang tua kita menganjurkan untuk mutolaah. Lah ada geus pintar ieu, mutolaah itu adab, bukan karena bodoh. Kunaon pangna mutolaah wajib? Sunnah adab. Mura'atul adab muqaddamun. Ngariksa tata krama diheulakeun, komod dina ilmu. Sebelum apapun baca dengan seksama. Kemudian teliti apapun yang akan kita sampaikan, konten yang akan kita sampaikan. Kalau kira-kira belum merasa layak, berhadap-hadapanlah kalian dengan cermin. Bagaimana kita melakukan menyampaikan dengan agitasi atau datar-datar saja atau nada tertentu. Muslim, mukallaf dan yang lain. Ini ada hal penting. Ada kalanya kita mendatangkan pemateri A padahal bukan bagian dari kita, sementara bagian dari kita juga ada yang punya kompetensi tentang A. Pakar bisnis mah euy mending ngadatangkeun liang jin di Cina. Kalau bukan muslim dia bukan tabligh. Dan setelah mubaligh bih, yang penting itu mubaligh ilah dibaca. Datang ke lokasi ditanya dulu kondisinya, datang ke lokasi disapa dulu bagaimana situasinya. Datang ke lokasi dilihat ini berapa audien jumlahnya, apakah masuk kepada kategori tabligh akbar atau tabligh asgor. Tabligh asgor nu sieun teh urang we jeung mustami hiji. Sampaikan itu. Ketika ketiga unsur ini ada, semua sesuai dengan kriteria, maka tabligh itu sudah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada 4 syarat mubaligh muslim mukallaf. Berarti yang kita sering kan mengundang mubaligh cilik. Bukan mubaligh cilik itu, tapi dai cilik. Sebab kalau mubaligh butuh syarat mukallaf. Sering kita atau ada di antara kita yang menghadirkan pemateri kafir,
Ya bukan tabligh. Tabligh asghar dengan pemateri liang jin, bukan tabligh. Mampu, memiliki kompetensi, mengetahui apa yang disampaikan. Mubaligh bih, kontennya harus positif. Artinya begini, dia sesuai dengan substansi yang seharusnya. Jangan memberi peluang kepada kafir untuk melawan. Jadi begini, ini jimatnya. Kenapa kita harus menguasai materi? Agar apa yang disampaikan mufid. Apa yang dimaksud mufid? Nu ngobrol teu ngabalikan deui, nu ngabandungan teu nanyakeun deui. Bahkan adamul mu'aradah mimman i'taradah, adamul ingkar mimman angkaro. Jalma nu biasa ngadebat, jalma nu biasa ingkar, tengah debat, teu ingkar. Sebab konten yang kita sampaikan sudah disiapkan untuk sekian pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan. Ulah nyesakeun PR, komo jang lawaneun batur. Harus menguasai Al-Quran dan Al-Hadis. Ini salah satu syarat mutlak. Kata-katanya jadi pusaka, tapi ketika melafalkan Al-Quran sudah terbata-bata, makhrajnya salah, ayatnya salah, tidak sesuai dengan asbab nuzul kalau Quran, tidak sesuai dengan asbab wurud kalau hadis, ripuh eta. Sebab apa yang akan kita sampaikan dalam tabligh itu Quran dan hadis. Corona nanti akan lenyap ketika muncul bintang Suraya. Hadisnya bla 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 bla. Ayeuna bintang Suraya geus aya ya. Coronana can init. Apa yang jadi pertanyaan besar dari audien? Atuh ari kitu mah hadis Rasul teh naon? Salah. Ya kan? Menurut perhitungan tanggal 15 Ramadan ini akan terjadi kalau itu untuk memotivasi orang supaya lebih taat bagus, tapi kalau menakut-nakuti awas lobakeun sedekah sing banyak yang mulai orang menjadi panik. Ari pasti akur jeung bukti ya. Nanti akan muncul asumsi yang salah bukan pemateri tapi yang salah materinya. Kalau yang kita bawa Quran dan hadis, yang disalahkan adalah Qurannya, yang disalahkan oleh itu hadisnya. Kalau yang disalahkan Quran dan hadis, maka yang disalahkan Allah dan Rasulnya. Mau nyalahkan urang, tuh kan konsep Islam itu salah. Bintang Suraya muncul, naon teh? Corona leungit. Padahal hadis dipakainya hadis tentang wabah anu aya yang tanaman. Andai muncul bintang Suraya maka itu akan hilang senyawa virus yang atau senyawa wabah yang menyerang tanaman. Itu sebetulnya bentuk tanaman. Hadis yang memprediksi tentang keruntuhan sebuah kerajaan digunakan untuk hadis dukhon. Itu nanti beresiko yang salah jadi Allah jeung Rasulna. Quran teh temeneran euy. Lagi-lagi kesalahan berada pada mubaligh yang tidak memahami secara menyeluruh mubaligh bih. Yang ketiga mubaligh alaih, memiliki alat penangkap yang normal. Salimul hawas, indrawinya tidak gagal untuk menangkap apa yang didengar, yang dilihat. Indrawinya tidak memiliki kendala untuk berinteraksi dengan konten tabligh. Sebab ada kalanya dari kekurangan daya tangkap indrawi dia jadi salah menyampaikan kepada yang lainnya. Makanya ada metodologi ijazah. Aya nu diobrolkeun, aya nu dituliskeun, aya nu kudu kadenge, aya nu teu kudu kadenge. Itu untuk antisipasi agar peradaban agama yang bersimbol dari Quran dan hadis tidak mandeg. Misal ti nabi ka sahabat, ti sahabat ka tabiin, lebah tabiin reka tabiina nu daek ngaji teh nu punten anu teu ningali
ada metode yang lain. Atau kurang mendengar, ada metode yang lain. Banyaklah hal-hal yang bisa kita lakukan untuk tetap maksimal dalam bertabligh, meski minimal dalam kondisi mubaligh alaih. Yang penting syariat itu harus sampai dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada kita secara utuh, yang kemudian kita namai dengan mu'tabarah atau petunjuk yang otoritatif sampai kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu lain jadah tepuguh indung bapakna. Sering ada pertanyaan, Kang kumaha hukumna anu? Di mana eta? Tina YouTube. Saha nu ngobrolkeun anak? Anu lebah ngabandungan ka batur, lebah nanyakeun ka urang. Itu kalian akan berhadapan dengan situasi yang seperti itu. Masyarakat akan berhadapan dengan sesuatu yang mereka sukai. Pada akhirnya ketika mereka bertabrakan secara ideologi akan mengembalikan pertanyaan itu kepada kita. Batur ngudag karesep, urang ngudag bener. Maka bener bakal diabaikan, da eleh kunaon ku resep. Engke lamun resep na teu akur jeung karesep bakal balik nanyakeun ka urang. Ada seorang, mudah-mudahan tidak mengupat tapi lucu, bagaimana hukumnya onani bagi orang yang sudah dewasa. Jawabannya ini lucu, di YouTube aja. Boleh melakukan onani kalau jadi solusi, bukan hobi. Saya ulangi, ari hukumna onani teh kumaha? Menang cek ajengan eta teh. Lamun lain hobi tapi solusi. Eta nu nanya teh balik deui ajengan, abdi mah justru karesep abdi mah milarian solusi. Kiai, hobi saya justru nyari solusi. Coba teu bingung kumaha. Artinya ruang lingkup dakwah itu luas, ruang lingkup tabligh itu luas. Maka ketidaksiapan konten, ketidakpandaian membaca situasi, ketidakpandaian mengukur audien itu akan kembali kepada si mubaligh sendiri. Nah, maka pisahkan antara tabligh dan dakwah. Kalau boleh kita mengukur dengan realitas yang ada, hari ini kebanyakan berdakwah, di mana kemasan syariat dikemas dengan kemasan yang lebih bisa disesuaikan dengan kondisi. Kemasan syariat bisa disampaikan dengan kemasan yang sangat bisa diterima oleh siapapun. Ini yang dinamakan dengan dakwah. Dakwah teh naon tadi teh? Dakwah teh naon? Ajakan. Jeung orang ka masjid yuk, haye mobilan. Di masjid resep sia aya buruan menilega engke mobilan di gigir masjid. Keberhasilan ekspansi secara eksternal Muslim berdakwah keluar jazirah Arab itu diawali dengan metodologi dakwah. Baru nanti ketika sudah terbuka pintu hidayah kita sampaikan tabligh. Keberhasilan Nabi sekalipun dalam berekspansi, misal Nabi berkorespondensi dengan Raja Najasyi, Raja Habsyi, ya, yang notabene beragama Nasrani. Dia melakukan korespondensi melalui surat menyurat. Bahasanya dicerna dengan baik, tutur katanya diterima dengan baik. Etika berkorespondensinya adalah etika tertinggi dalam urusan diplomatik. Itu adalah bagian dakwah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan itulah kemudian orang selamat ketika berhijrah ke Habsyi. Nah, maka dari dua segmen ini ada yang lebih memilih jalur tabligh karena kompetensi dirinya di sana, ada yang memilih jalur dakwah.
Bagi kita ini santri Miftahul Huda harus kedua-duanya. Tapi yang jelas hilangkan paradigma tabligh dan dakwah itu harus naik turun panggung. Bisa dilakukan di pasar-pasar, bisa dilakukan di tempat yang ada kerumunan orang, bisa secara personal, face to face, bisa secara personal dengan jamaah, bisa apapun dilakukan. Yang penting jangan keluar dari konsep tabligh atau dakwah. Lanjut. Kedua, perbedaan tabligh dengan amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf artinya memerintahkan kepada seluruh makhluk untuk selalu berlaku baik menurut Allah dan Rasulnya. Nahi munkar artinya melarang kepada seluruh manusia berbuat jahat atau keji menurut Allah dan Rasulnya. Yang kedua-duanya harus didampingi dengan perilaku yang baik, tutur kata yang baik, dan kejiwaan yang mendalam. Sedangkan yang dikatakan tabligh itu hanya merupakan siaran, tidak memerlukan kejiwaan yang mendalam, hanya wajib ada didampingi nas Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, ada ini dalam Ihya, saya akan mengutip kata-kata Al-Ghazali. Andai apapun yang kau lakukan dari amar ma'ruf nahi mungkar hanya menyisakan mungkar, awas, kalau amar ma'ruf tidak bisa kita hindari dari mungkar, nahil mungkar tidak bisa dilakukan dengan ma'ruf, maka kembalilah ke majelis ilmu. Ini catatan bagi kita ya. Kalau kita akan melakukan amar ma'ruf nahil mungkar, tapi dalam kaifiyah cara, kemudian efek dari amar ma'ruf nahil mungkar itu malah lebih terjadi kemungkaran, tidak terjadi kema'rufan sesuai dengan target, maka kembalilah ke majelis ilmu. Nanti akan ada perbedaan antara hisbah dan yang lain. Jilid 2, jilid 3, jilid 2 ya, jilid 2 itu ada panjang sekali metode, tata laksana, cara, adab-adaban yang harus kita miliki ketika kita akan terjun terlibat dalam amar ma'ruf nahil mungkar. Sebab ada garansi dari amar ma'ruf. Garansinya khaira ummah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Jadilah kalian menjadi umat terbaik. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya ya Rasulullah? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Saya sebut, untuk menjadi umat terbaik, amar ma'ruf bukan satu-satunya cara, tapi salah satu dari sekian banyak cara. Tapi yang paling bisa mengantarkan kita kepada khairu ummah ya amar ma'ruf nahil mungkar. Hanya Al-Ghazali menyebut amar ma'ruf nahil mungkar itu perlu tahapan. Misal, orang yang mampu merubah satu tatanan yang buruk menjadi baik dengan tangannya, falyughayyir biyadi. Tidak mampu dengan tangan tapi hanya mampu dengan lisan, falyughayyir bilisani. Dia tidak mampu berkata apalagi melakukan aksi nyata, fa'alaihi bil qalbi wa dzalika adhaful iman. Itu masih masuk kepada kategori amar ma'ruf nahil mungkar. Man ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadihi wa illam yastati fa bilisani wa illam yastati fa biqalbi wa dzalika adhaful iman. Bahkan Imam Syafi'i, mura'atul adab muqaddamun ala tibail amri. Menjaga tata krama lebih didahulukan ketimbang
ketimbang ala tibail amri. Ini perintah harus dilakukan nih, tapi saya tidak tahu adabnya. Berhenti dulu aja, pelajari dulu adabnya. Makanya penting ini dipelajari. Jangan kemudian hanya karena ganti baju, entah itu hijau atau putih atau hitam, apapun warnanya, kemudian merasa punya otoritas untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Pelajari dengan teliti, periksa dengan seksama metodologi hisbah yang dicanangkan oleh Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin atau dalam kitab-kitab lain. Dan di sini ini kata-kata dari guru kita, nahyil mungkar dan amal ma'ruf harus dilakukan dengan perilaku yang baik. Amar ma'ruf bil ma'ruf, tutur kata yang baik. Nahyil mungkar bil ma'ruf, penjiwaan yang mendalam. Ada orang berkulit bule di razia, terus dia protes, kenapa saya dirazia? Kamu bule. Salah kan? Ya orang razia tempat miras ya. Kata kau beneran aya jelema ditato ya, kerliwat, ditewak, kunaon? Ditato. Aya jelema sipit, kunaon? Sipit. Dia sedang menangkap orang sipit, yang sipit itu kodrat. Kunaon ditewak kuringnya? Tetuah tedosa, bule maneh. Hilangkan stigma baik buruk itu karena ras. Hilangkan stigma baik buruk itu karena keturunan. Kita harus berpegang teguh, seburuk-buruknya copet, tidak ingin anaknya menjadi pencopet. Atau sebaik-baiknya ustadz, masih mungkin anaknya tidak menjadi ustadz. Siapapun berpeluang untuk menjadi baik dan menjadi buruk, tinggal kita lakukan hisbah dengan benar, teliti. Benar tidak dia pelaku munkarat? Benar tidak dia harus diarahkan menjadi ma'ruf? Kalau sudah terdeteksi, data-datanya lengkap, perizinannya lengkap, apapun kebutuhan untuk hisbah dicukupi, kata Al-Ghazali, silahkan lakukan amar ma'ruf nahil mungkar. Efeknya baik, caranya baik, lakukan amar ma'ruf nahil mungkar. Selagi itu tidak baik, kembalilah ke majelis ilmu, belajar dulu. Nah, beda dengan dakwah atau tabligh. Kan di sini ada penjiwaan dan yang lain, ada penelitian. Tabligh itu hanya merupakan siaran, maksudnya asal menyampaikan saja. Maksudnya kalau A jadi A, kalau B jadi B, tidak harus penjiwaan yang mendalam. Hanya dalam tabligh di sini guru kita menyampaikan harus menyertakan Quran dan hadis sebagai sumber yang paling otoritatif di antara sumber-sumber yang lain. Kudu aya Quranan euy, menek tabligh akbar jeung asgor. Kudu aya hadisan menek tabligh asgor atau naon teh akbar teh ulah nepi ka teu manggih Quran teu manggih hadis. Kalau dakwah saya kira mungkin tidak mengutip ayat, karena namanya juga apa? Dakwah, kemasan lain dari cara orang mentransfer kebaikan. Ada juga perbedaan tabligh dan taklim. Taklim adalah pengajaran secara hukum antara guru dan murid. Proses transfer ilmu antara guru dan murid. Proses kajian komprehensif di mana melibatkan dua kutub, guru dan murid, alim dan muta'alim. Ada satu kitab namanya Adabul Alim wal Muta'alim, karangan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Itu baik dibaca agar chemistry yang terbangun itu benar-benar chemistry majelis. Resep keajengan eta mah kasep, itu bukan karena faktor ilmunya. Resep kajengan eta mah naon? Lucu, tidak ada. Mau kasep, mau tidak kasep, mau lucu, mau tidak lucu. Karena ngaji tidak butuh lucu-lucuan. Yang penting ilmu tersampaikan dengan utuh. Murid jadi murid yang baik, guru jadi guru yang baik. Cara interaksinya disebut taklim.
mengajarkan pengajaran yang dianggap penting dari yang lainnya. Nah, makanya taklim itu ada skala prioritas. Sering dari kita bertanya-tanya kunaon sih tauhid heula, tuluy fikih, tuluy tasawuf. Itu petunjuknya kalau mau belajar atau mau mengajar, buat skala mana yang harus diprioritaskan, mana yang primer, mana yang sekunder, mana yang tersier. Akidah dulu karena itu primari, baru fikih, baru tasawuf. Ulah saineng-ineng we tasawuf teu ngaji fikih-fikih acan zindik ka dituna. Karena tidak tahu skala prioritas. Seperti pelajaran praktek sholat 5 waktu, cara berwudu, cara membersihkan haid, cara membersihkan najis, itu lebih kepada ilmu-ilmu dasar. Proses transfer syariat secara dasar dari mulai yang terpenting kemudian yang skala kedua sampai skala ketiga. Sedangkan tabligh sifatnya menyeluruh. Jadi bedanya kalau tabligh bisa per tema. Poe ieu naon? Poe itu naon? Nah dina taklim mah kudu sistematik. Kudu aya torikohan. Torikoh lain torikoh. Lain torikoh itu metodologi, harus ada metodologi, isinya jelas, metodologinya jelas, kemudian skalanya jelas. Nah, dan itu harus tidak boleh loncat D sebelum A. Taklim budak kadio ngaji ke akang patul muin padahal budak kakaracrot mas Andren, tidak bisa begitu. Nah kalau tabligh dia bisa secara memilih apa yang disampaikan, yang harus disampaikan. Baheula temana anu euy ayeuna nu ieu, baheula bab anu ayeuna bab ieu, di hadapan muslimin atau kafirin. Itu bertabligh. Juga pelajarannya tidak tentu, tergantung mubalignya. Ini ada standar yang khusus dari mubaligh. Kemudian fatonah, tapi prinsipnya begini. Dalil sama, wajib akli sama. Saya ingin menjelaskan dalam akidah sughra Syekh Sanusi itu sifat wajib di Rasul itu 3. Sidik, amanah, tabligh, itu 3. Nah, setelah itu para ulama ahli kalam di internal Asy'ariyun itu menambahkan fatonah. Saya melihat dalam Ad-Dasuqi, kemudian Kifayatul Awam sudah 4, Tijan Ad-Daruri 4, tapi di akidah sughra Syekh Sanusi menyebut baru 3. Kenapa baru 3? Karena kompetensi dasar itu 3. Nah, dalam akidah, dalam syarah itu, dalam penjelasan kelanjutannya kenapa ada fatonah? Begini, karena keberhasilan Rasul menyelesaikan konflik di internal bangsa Arab, maka Rasul disebut orang yang pandai atau cerdas. Saya ulangi, karena begini, sidik bener berarti akur jeung buktina. Terus naon deui? Amanah nu bener eta ditepikeun saayana. Teu dikurangan ku sabab hate ulah, ceuk nafsu ulah, ceuk pikir ulah, kebenaran disampaikan sebagai sebuah amanat. Tabligh kebenaran disampaikan meski faktor eksternal itu tidak menghendaki kebenaran itu. Nah, fatonah adalah kecerdasan yang muncul dari sidik, amanah, dan tabligh, sehingga perbedaan, konflik, dan apapun disintegrasi selesai dengan ajaran Islam. Orang masih mungkin terpecah dengan menerima kebenaran, ya kan? Kebenaran versi mazhab anu adalah begini: sholat Idul Fitri, kudu berjamaah, aya khutbah 2, bahasa lagi kudu ya, cek ajengan nu ieu mah. Datang deui ka ajengan nu hiji deui,
teu kudu aya khutbah 2 ari eueuh mah cukup we berjamaah. Cek deui bahasa kudu ya. Cek deui deui berjamaah jeung khutbah mah sunat, sorangan kitu naon. Cek deui deui bahkan takbir anu awal dina salat sabada takbiratul ihram nu 7 jeung nu sabaraha nu 5 eta ge sunat teu kudu asa salat sunat Idul Fitri we 2 rakaat jadi. Itu kan akan semuanya benar, tapi akan menimbulkan polemik kalau tidak disampaikan dengan fatonah. Hanya akan melahirkan disintegrasi antar satu pemahaman dengan pemahaman yang lain. Dalam bidayah disebutkan iktikaf teh sah lamun di Masjidil Aqsa jeung di Masjidil Haram. Ada yang menambahkan termasuk Masjid Nabawi. Pendapat kedua, iktikaf hanya boleh dilakukan di masjid. Seluruh masjid harus bisa dipakai iktikaf, baru sah iktikaf. Ayat menyebutkan iktikaf sah najan teu di masjid. Ayat bidayah. Kalau kita kemudian tanpa patonah menyampaikan itu, yang bertengkar itu mubalik aleh. Perlu ramuan kecerdasan untuk menyampaikan dakwah Nabi. Perlu kecerdasan, perlu patonah. Dan jadi bukti kenapa Aus, Khazraj, Nazir, Quraidah di Madinah selesai berkonflik tersatukan dengan Mitsaqul Madinah. Mitsaqul Madinah naon? Piagam Madinah. Itu bukti patonahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mustahil Rasul bodoh. Mustahil Rasul tidak memiliki kecerdasan. Nah, selama kita on the track, keempat rel ini kita miliki: sidik, amanah, tabligh, patonah, maka kita layak jadi pewaris baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kakara pantas disebut al ulama warasatul anbiya, sebab pijakannya 4, sidiknya oke, amanahnya oke, tablighnya oke, fatonahnya jalan. Kalau pembicaraan kita hanya menyisakan konflik dan konflik, meski kita cerdas can patonah itu tuh. Tak sok aya bahasa sepuh dantel dulur hiji dulur 1000 saeutik teuing musuh hiji loba teuing. Eta teh butuh kecerdasan, butuh fatonah untuk menambah keluarga, menambah saudara dan meminimalisir musuh. Patonah teu kitu mah tong ngarepkeun jadi santri, jadi kiai nu layak jadi warasatul anbiya. Nah, intaha ini sekedar tarikh tasri ya. Bukan tarikh tasri. Ini hanya sekedar menyampaikan bahwa sebetulnya pandangan para ulama sampai ke Syekh Sanusi itu 3: sidik, amanah, tabligh. Nah, Syekh Sanusi kan tahun 800-an orang Marokoknya. Nah, kadieuna tahun 1000-an, tahun 1000 kadie hijrah itu mulai diijtihadkan secara secara akal mewajibkan dalam perspektif Asy'ariyah itu 4. Tambah naon? Fatonah. Indikatornya adalah keberhasilan Rasul untuk mengumpulkan 3 potensi sebelumnya: sidik, amanah, tabligh. Fatonah, sidik, amanah, tabligh, kemudian dikemas dengan kecerdasan sehingga konflik tidak lagi muncul di Madinah. Dan siapapun yang mewarisi itu tidak akan bersentuhan dengan konflik interest yang sangat mungkin terjadi dari perbedaan cara pandang dan cara pemahaman. Wallahu a'lam. Bima 'allamtana rabbi 'alimna alladzi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina tawassalna
tawassalna bi ta'limi antarzuqanal wasi'ah wa antarzuqanal amanah. Sekali deui nya. Kunaon peuting amat berarti lohor, nanti malam Jumat, malam